Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inasya Ratrini Putri, NIM 28031020034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bank syariah. Yang pertama, ada landasan hukum bank syariah. Bank syariah berawal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang hanya mengatur tentang perbankan secara konvensional. Kemudian, bank syariah sendiri dalam sistem operasinya, undang-undang tersebut dijadikan sebagai landasan hukum ditambah peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang perbankan berdasarkan bagi hasil. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 7 telah dilakukan perombakan dan menghasilkan Undang-Undang baru Nomor 10 Tahun 1998 sebagai landasan hukum dan bank syariah dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Jadi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, bank umum dibolehkan untuk menjalankan satu sistem konvensional. Nah, sistem konvensional adalah sistem yang masih menggunakan perangkat manual dalam sistemnya. Komponen utama dalam sistem konvensional ini adalah manusia. Manusia yang bertindak sebagai pengguna, operator, dan penyedia servis di sistem tersebut. Dalam hal ini, sistem konvensional lebih banyak melakukan pemrosesan data manual. Nah, yang kedua ada sistem syariah. Sistem syariah ini adalah salah satu sistem yang digunakan untuk menggunakan metode prinsip Islam, dasar syariah sebagai acuannya, juga menggunakan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Guna sistem ini dapat dilakukan untuk aktivitas pada lembaga keuangan syariah itu sendiri. Nah, yang ketiga ada sistem konvensional dan cabang syariah. Sistem konvensional dan cabang syariah ini contohnya yang banyak ditemui yaitu masyarakat yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional hanya sebatas pada konsep halal dan haram. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kedua sistem perbankan sama saja, hanya berbeda istilah dan sebutannya saja. Tentunya hal tersebut menjadi informasi atau racun yang tidak bisa ditelan mentah-mentah oleh masyarakat. Adanya kejelasan tersebut perlu diluruskan agar masyarakat lebih memahami perbedaan antara bank umum dan bank syariah. Yang kedua ada fungsi bank syariah. Pada dasarnya, fungsi dari bank syariah tidak jauh berbeda dari bank konvensional atau bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwasanya yang pertama, bank syariah dan UUS atau unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi penghimpunan dana dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengolahan zakat. Yang ketiga, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, uang, dan menyalurkan kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Nah, yang keempat ada alat transmisi kebijakan moneter atau sama seperti bank konvensional pada umumnya. Yang
Yang ketiga ada tujuan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah. Nah, suatu hal yang sangat menggembirakan saat ini bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Setelah di dalam perjalanan sejarah bank-bank yang telah ada atau bank konvensional dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya, menjabatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah Bank Islam dengan tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami agar terhindar dari praktek riba. Yang kedua, untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam atau bank konvensional yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank. Yang ketiga, ada menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut Islam. Keempat, ada menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan bank konvensional. Yang kelima, ada mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang terakhir atau keempat, ada jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada al-wadiah atau simpanan, merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang artinya tangan amanah yang penyimpanannya tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan. Yang kedua ada pembiayaan dengan bagi hasil. Dalam bank syariah, untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah ada 4 akad. Yang A ada al-musyawarah, yang B ada al-mudharabah, yang C ada al-musya'arah, yang D ada al-musyaqqah. Nah, yang ketiga ada bai al-murabbabah. Kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus terlebih dahulu memberikan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Yang keempat ada bai as-salam, yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut yakni harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Yang kelima ada bai al-istihna, kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau pembuat barang. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu dengan harga dan sistem pembayarannya. Yang keenam ada al-ijarah atau leasing, akad memindahkan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan kepemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing. Yang ketujuh ada al-wakalah atau amanah, artinya
pihak satu ke pihak yang lainnya. Yang ke-10 ada arrah, yaitu kegiatan yang menahan salah satu harta milik si peminjam sebagian jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sekian presentasi dari saya.